Annyeong Haseo. Welcome back. Kamu jangan di depan jendela itu teh. Lighting. Lightingnya tuh kita alami. Tapi kok main drum band? Ya udah. Annyeong Haseo. Welcome back to MCFY Horror. Jadi hari ini gue bakal ngebahas tentang sesuatu yang biasanya gue ngebahas tentang tempat-tempat yang seram, tapi hari ini gue ngebahas tentang manusia yang lebih seram daripada hantu. Jadi actually gue lebih takut sama manusia berjiwa hantu daripada hantu aslinya. Hari ini gue ngebahas tentang Isabella Guzman. Isabella Guzman ini banyak banget yang ngebahas, mulai dari TikTok, Twitter, sama dengan YouTube. Banyak YouTuber yang udah ngebahas, tapi kali ini baru gue bahas ya, karena gue butuh penelitian yang lebih dalam lagi. Sombong amat. Jadi, Isabella yang bernama asli Isabella Yeonmi Guzman tega membunuh ibu kandungnya yang bernama Yoon Mi Hoy dengan 151 kali tusukan di bagian kepala dan juga lehernya. Kejadian ini terjadi sebenarnya udah cukup lama, sekitar 7 tahun yang lalu, dan ini terjadi pada tanggal 28 Agustus 2013. Dan saat itu Isabella Guzman baru saja menginjak umur 19 tahun. Menurut gue itu juga cukup mudah, karena gue sendiri masih 19 tahun, jadi gue gitu. Tapi amit-amit, gue sama kayak gitu, amit-amit, tanggung belum dari Allah. Amit-amit. Langsung masuk ke topiknya. Jadi, si Isabella Guzman ini membunuh ibunya pukul 21.30 malam. Jadi si ibunya ini sama suaminya yang bernama Ryan Hoy baru saja pulang kerja. Ya, namanya juga pulang kerja ya, malam lah, kadang juga ada malam di sore sih. Tapi ini Ryan Hoy dan juga ibunya yang Yoon Mi Hoy baru saja pulang kerja sekitar sebelum jam 21.30, dan saat itu yang mandi duluan adalah Yoon Mi Hoy. Ryan yang duduk di ruang tengah di lantai pertama, di lantai nomor 1, kan kamarnya di lantai 2 gitu ya. Ryan Hoy itu mendengar sesuatu kayak seperti orang dibanting. Naiklah si Ryan Hoy ke atas, si suami dari Yoon Mi Hoy yang sebenarnya itu adalah ayah tirinya, jadi bukan ayah kandungnya si Isabella Guzman. Naiklah si Ryan Hoy ke atas dan langsung masuk ke kamar mandi, dan saat ingin membuka pintu kamar mandi, si Isabella Guzman itu menahan pintunya dengan punggungnya, jadi si Ryan Hoy nggak bisa masuk ke dalam. Dan saat Ryan Hoy sedikit menjauh daripada si kamar mandi, ternyata ada darah segar mengalir di bawahnya. Coba kalian bayangkan apa yang akan kalian lakukan ketika melihat darah segar mengalir dari bawah pintu. Apa yang Anda akan lakukan? Dan yang dilakukan Ryan Hoy adalah langsung memanggil nomor darurat 911. 2 jam kemudian barulah polisi datang ke tempat kejadian dan memastikan bahwa Yoon Mi Hoy telah meninggal pukul 22:38 malam. Jadi ibunya tidak bisa tertolong lagi dengan kondisi ibunya itu sudah tidak menggunakan pakaian. Namanya juga orang mau mandi kan, ya udah nggak gunain pakaian dong, otomatis masuk pakai handuk aja gitu. Dan di sebelahnya terdapat tongkat baseball yang digunakan untuk memukul sang ibu. Dan si Isabella Guzman ini setelah kejadian dia melarikan diri ke sebuah minimarket, dan dia mengatakan bahwa dia tuh habis diperkosa karena tubuhnya dia itu penuh dengan darah dan juga rambutnya juga terisi darah, dan dia minta izin untuk menyuci rambutnya dan mengganti pakaiannya di minimarket itu, dan meminta si petugas minimarket ini untuk tidak memberitahukan kasus ini kepada polisi. Namun sayangnya polisi lebih cerdas daripada Isabella Guzman. Tentu saja kalau misalnya polisi nggak pintar daripada Isabella Guzman, malu dong. Jadi setelah 16 jam dari kasus kejadian itu, jadi dari 20 jam 21.30 setelah kejadian, Isabella Guzman baru bisa tertangkap. Dan setelah ditangkap, Isabella Guzman itu disidang dan dinyatakan tidak bersalah. Lah, kok bisa? Ya bisa dong. Isabella Guzman ternyata memiliki gangguan jiwa atau kelainan jiwa gitu dari sejak dia umur masih kecil gitu, mungkin sekitar 7-8 tahun, dan itu diakibatkan karena perceraian orang tuanya sendiri. Dan
Saat ini Isabella Guzman itu dimasukkan ke dalam sebuah penjara rumah sakit jiwa gitu, kayak bukan di penjara sih, lebih tepatnya kayak rumah sakit jiwa aja. Dan selama di sana dokter yang menangani si Isabella Guzman ini mengatakan kalau Isabella Guzman ini sering kayak dia tuh sering duduk di penjuru ruangan dan kayak dengan tatapan melamun tatapan kosong dan kadang-kadang bersenandung tidak jelas. Isabella Guzman mengatakan bahwa yang dia bunuh bukanlah ibunya, melainkan orang lain. Dan dia mengatakan dengan cara dia membunuh ibunya, maka dia akan menyelamatkan dunia. Sedangkan dia mengatakan juga bahwa ibu kandungnya bernama Sheila. Jadi siapakah Sheila? Tapi namanya juga orang lagi kena gangguan jiwa sih. Ya wajar aja dia berhalusinasi hal-hal yang lain-lain gitu. Dan sampai saat ini Isabella Guzman masih berada di rumah sakit jiwa sampai si Isabella Guzman dinyatakan tidak berpotensi membahayakan masyarakat luas. So itu aja sih yang gue dapet dari kasus Isabella Guzman ini, dan beberapa gue dapet dari CNN, dari Tribun. Dalam 2 hari gue rangkum semuanya dan dapatnya seperti ini. Menurut kalian gimana? Ini udah termasuk psikopat apa belum? Dan buat kalian yang tertarik untuk gue ngebahas tentang psikopat, silahkan komen di bawah. Dan gue juga cukup legowo, sangat legowo untuk komentar-komentar kalian. Silahkan komentar apa aja di bawah, kita terima dengan baik dan kita akan ambil yang positif dan yang negatif kita buang jauh-jauh, oke? Mungkin itu aja, sekian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Dan buat kalian yang mau datang ke Instagram gue, silahkan cek description box karena gue gak bakal ngehias video ini dengan Instagram gue. Nantikan juga video-video selanjutnya dari MCFY Serem. Annyeong!